balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak, dan penghasilan keluarga kami secara bulanan. Namun kami mengelola variable expenses beserta savings and sinking fund secara tunai. So if you think you like this kind of videos, please stay tuned. Okay, it's the first week of 2025. Gak kerasa udah masuk tahun 2025 dan sekarang bulan Januari. Mendekati akhir minggu, berarti waktunya aku untuk ngelakuin cash planning for the next week. Yap, next week. Karena minggu ini aku gak ngelakuin cash planning untuk minggu ini. Sebab budget kami dari minggu sebelumnya atau di akhir tahun kemarin cukup banyak. Dan kami jarang keluar, kami lebih banyak di rumah, so there's no need for us to do a cash planning. So now kita akan ngelakuin cash planning, dan ini untuk periode dari tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari. Ya, jadi ini aku tulis di sini 4 Januari sampai 10 Januari 2025. Can you guys see? Okay, you can. Dan anggarannya untuk di minggu ini itu cukup besar karena aku akan expect untuk ngedapetin penghasilan tambahan di hari Jumat besok. Dan jadinya yang harusnya aku tuh di angka 1.250.000 sekarang menjadi ditambah dengan 450.000. Jadi total ada di 1.700.000 untuk anggaran di minggu ini. Oke. Pertama-tama, dan seperti biasa, aku selalu mulai anggaran aku dari dompet. So this is my wallet. Oke, sini ada banyak receipt. Aku singkirin dulu. Gak semuanya punya aku. Wait. Let me just put in the back. Oke, yang pertama untuk groceries ini aku masih ada sisa 50.000, dan untuk minggu ini juga aku kayaknya akan belanjanya dari Hypermart karena aku masih punya banyak voucher Hypermart. Jadi untuk groceries atau belanja mingguan ini cuman akan aku anggarin di mungkin 50.000 lagi ya, 50.000 di groceries. Kemudian untuk food and drinks ini juga kayak masih ada sisa. Aku syuting video ini tanggal 2, jadi sebetulnya masih ada kemungkinan uang ini akan berkurang. Tapi karena aku punya uang tambahan, jadi mungkin untuk food and drinks ini akan aku tambahin juga, khususnya untuk eat out itu di 100.000. Oke. Berikutnya untuk gas and parking, ini kelihatannya masih agak penuh ya, karena aku belum sempat beli bensinnya. Jadi ini masih ada 100, 200, 300.000, which I think I'm gonna be using it. Tapi untuk parkir masih ada 55.000. Aku biasanya tapi aku jarang ini nge-rollover si gas and parking. Jadi untuk ini aku hanya akan anggarin parkir di 125.000. Sementara untuk bensin aku belum perlu anggarin. Kids, ini akan ada lagi anggarannya mulai minggu ini karena minggu depan itu anak-anak udah mulai masuk sekolah. Jadi ini aku anggarin di 75.000. Begitu juga dengan kindness, ini akan aku anggarin di 20.000. Dan buffer 10.000. Jadi yang akan aku ekstrak 20 dan 10. Oke, aku masih ada 1.320.000 yang bisa aku alokasiin untuk anggaran minggu ini. Sebelum aku masuk ke binder-binder lain, aku mau fokus atau aku mau cek dulu my Saving Around the World 2025. Jadi kalau teman-teman belum nonton video aku tentang Saving Around the World 2025 12 months of savings, that was long. Ini adalah challenge yang kami buat secara kolaborasi antara aku dan juga 11 orang wanita lainnya yang kami membuat challenges untuk masing-masing bulan berdasarkan our originate countries or our family background countries. Dan kalau teman-teman pengen lihat challengesnya, nanti kalian bisa lihat ke video-video dari
para ladies yang akan aku tag di dalam description box. Tapi ya ini aku mau flip through untuk teman-teman yang mungkin belum lihat. Dan untuk aku sendiri, Ami Wibowo itu ada di bulan Maret. Jadi challenges untuk bulan Maret. But since this is January, so let's start with the January saving challenge made by Hustle and Flows Co. So this is the one. This is the 2025 saving around the world with Vietnam theme. Jadi each one of these we can save up to $2. Tapi karena aku di Indonesia, jadi tiap icon ini aku akan representasikan 2, 3, 4, 5. Okay, there's 4 weeks. Aku akan representasikan dia sebagai 2.000. Tadinya aku pengen 20.000, tapi aku punya banyak challenges baru di tahun 2025. So yeah, I'm also gonna be putting each icon $2, not $2, 2,000 rupiah. Jadi aku akan tulis langsung dulu. Ini ada Vietnam challenge. I'm just gonna put Vietnam. Dan karena aku mau, ini ada 10 ya, sementara di Januari ada 5 minggu. Aku kepengen ini bisa selesai semua, jadi aku akan ambil 2. Which means I'm gonna put 4 only. Oh no, aku kayak bisa 40 karena hari ini income-nya agak lebih banyak. Jadi ini akan aku masukin di 20.000. 20, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20. I don't have to count. I mean, this gonna be like 200 in all. Okay, jadi akan aku masukin 40.000. Jadi aku akan ambil icon petasan cause it's a new year. Yeah, both of these I'm gonna take it. So that's the 2025 saving around the world for January. Next challenges yang juga akan aku prioritasin itu untuk 100 envelope. Oh wait, tadi ini belum aku kurangin. 100 envelope savings challenge. Ini juga masih banyak. Aku kepengen isi yang belakang dulu. Jadi mungkin ini bakal aku isi di 89.000. 100 envelope 89.000. Lalu sekarang aku masih punya 1.191.000 yang bisa aku allocate. Oke. Aku masih akan tetap di savings challenges dulu karena di sini ada challenges yang butuh aku tulis duluan karena dia udah ada targetnya. Contohnya ini, aku lagi pengen isi semuanya dulu. Jadi ada RM saving. Karena aku masih punya banyak challenges lain yang bakal aku isi, jadi aku mau ambil yang nomor 30.000 untuk RM saving. Lalu untuk 2025 ini berarti 20.000. Dan Save the Bunny. This is my second favorite game. Jadi aku akan ngambil dadu aku dulu. Ini di sini ada dadu. Kalau kalian beli ini permainan ini dari Plan and Budget, kalian juga akan dapat dadu, tapi dadunya nggak kayak punya aku ya teman-teman. Ini dadu aku sendiri. Oke, aku akan kocok. Ternyata aku dapat gilirannya 1 kali. Jadi aku akan melangkah 3, 1, 2, 3, dan itu kumpulinnya 4.000 rupiah. Jadi ini Save the Bunny. Untuk minggu ini aku dapat 4.000 rupiah. Oke. Jadi aku agak ngerubah sedikit aturan mainnya. Aku bikin aturannya itu aku bikin aturan mainnya itu, aku akan kocok dulu untuk nentuin berapa kali aku akan ngocok secara total. Baru setelahnya aku mengocok lagi supaya aku tahu akan berhenti di mana baninya. Why do I have to do this? Karena di tahun kemarin aku nggak pernah berhasil arrive at home. So I want to make it 2025 I'm able to arrive home at least several times in a few months. Karena setiap bulan dia akan aku tarik karena dia challenges untuk bulanan aku. Oke, jadi
Semua saving challenges aku kayaknya udah. Aku masih ada 11.37 lagi yang bisa aku alokasiin. Aku langsung aja ke high priority savings. Nah, mungkin yang pertama mau aku prioritasin tadi untuk emergency fund. Di emergency fund goal aku kan 10 juta ya. Dan ini aku udah punya tracker baru. Tracker 10 juta yang aku buat. Hopefully bisa selesai dalam 1 tahun karena aku menghitung juga kemungkinan aku terima bonus. Tapi ini aku bikin per bullet pointsnya itu 200.000. Jadi ini akan berkurang 200.000 untuk emergency fund. Oke, aku tahun 2025 gencar menabung sepertinya. Dan baru aku ke prioritas berikutnya untuk kids activity. Activity ini di 50.000. Oke, sekarang kita mulai dari depan. Ini bills aku anggarin di 100.000. Lalu untuk perawatan kendaraan, karena saat ini udah ada 670, ini mau aku buletin aja ke 30.000. Jadi dia nanti akan 700.000 ya. Lalu pajak kendaraan. Oke, pajak kendaraan ini mau aku tambahin di let's see. 757, aku mungkin akan tambahin di 50.000. Or maybe not. Nah, ini aku tambahin di 100.000 deh untuk car tax. Lalu untuk emergency fund udah. Home maintenance atau home ini nggak terlalu urgent, jadi dia aku tulis di 15.000 aja. Lalu pajak rumah, house tax, ini akan aku isi juga di 100.000. Berikutnya kids activity udah. Lebaran, nah lebaran itu kan bulan Maret ya, dan saat ini dia baru kekumpul 427. 3 4 berapa ya? Mungkin untuk lebaran ini mau aku anggarin di yang belum aku isi kan berarti short term dan family and events. Oke, lebaran kita isi 50.000 aja deh. So I still have quite a few envelope left that I need to fill in. Oke, THR ini biasa aja di 20. And that's about it for my high priority binder. Next untuk family and event, karena kita udah masuk 2025, ini semua mau aku anggarin, tapi karena ada cukup banyak, mungkin aku nggak bisa banyak-banyak semua ya, maksudnya nggak bisa nominal besar. So anniversary atau date night, ini mau aku anggarin di 20.000 lagi. Aku pengen kejar ini supaya bisa date night sama Pak Su. Lalu untuk my spending money saat ini ada 30.000. Aku pengen beli nail sticker. Jadi mungkin ini mau aku tambahin di 25.000. Oke. Lalu untuk birthdays and in-laws. Wait. B kayaknya aku tambahin 10.000 aja deh karena masih jauh, kita baru aja ngelewatin ulang tahunnya B. Lalu untuk birthdays ini aku mau di 25.000. Kemudian in-laws ini aku tambahin 10.000 aja jadi dia 100.000. Kemudian mom, Nai, dan P, ini masing-masing kayaknya bakal aku masukin 10.000 juga. 10. So
so that's 30. Oke, aku masih ada 352.000 yang bisa aku anggarin. Nanti mungkin aku bisa bump up some of these karena ternyata sisanya masih banyak ya. Oke, now the short term binder. Untuk short term binder, tunggu, ini kayaknya karena saya kurang, jadi aku akan pindah dulu ke samping. Jadi ini lagi-lagi aku tulis untuk tanggal 4 bulan 1 hingga 10 bulan 1. Oke. Mungkin sebelumnya aku akan hitung dulu, make sure ini memang 352 ya. Oke, 362. Jadi aku akan tulis tadi di sini masih ada sisa 362 dari depan. Jadi sekarang aku akan masukin untuk beauty. Beauty ini aku perlu untuk beli facial wash. Aku belum beli dan saat ini udah ada 90.000. Jadi karena uangnya masih banyak, mungkin aku mau tambahin di 50.000 ya, buat jaga-jaga. Lalu untuk clothing, ini lagi nggak ada keperluan beli baju sih, jadi ini emang cuma buat beli kaos kaki. Ini akan aku tambahin di 20.000. Lalu ini coffee buffer. Jadi sebetulnya di dompet aku punya alokasi untuk beli kopi, tapi ini aku bikinin amplop sendiri. Jadi kalau aku lagi nggak ada anggaran kopi atau nggak ada, ya dompet aku habis, anggaran untuk beli kopi juga nggak ada, aku bisa lihat dari sini. So it's kind of like a spending money, but specifically for drinks. Jadi bisa untuk kopi, boba, any kind of drinks except for alcohol. Oke, jadi coffee aku tambahin di 20.000 juga. Kemudian extra debt payment, aku lupa tadi udah aku tambahin gak ya? Belum. Oke, extra debt payment ini mau aku tambahin di 150 deh. Harusnya tadi dia aku prioritasin dan tadinya pengen aku samain dengan yang aku taruh di emergency fund, which is 200. Tapi karena masih ada yang belum, jadi dia 150 aja. Lalu fund and family saat ini cuma ada 15.000, jadi dia mau aku tambahin di 35.000. Lalu untuk gadgets ini ini mau aku tambahin di 50.000 juga. Aku berharap, atau enggak berharap, kita harus bilangnya aku berencana ya, biar tercapai. Ini aku anggarin di 50. Jadi nanti aku bisa warnain lembaran daun yang kedua. Oke, grocery buffer oke, belum aku anggarin, dia mau aku tambahin sedikit aja. Or maybe not. Gak usah deh, karena kan aku groceriesnya pakai Hypermart voucher ya, jadi nggak perlu aku anggarin. Aku lupa. Aku mau anggarin untuk yang memang masih kecil. Health ini mau aku tambahin. Saat ini baru ada 25.000. Jadi dia mau aku tambahin di, aku butuh berapa sih? 1, 2, 3, 4. Oke. Health 10.000. Planner aku skip dulu. Rainy day saat ini udah ada 170.000, which is a lot. Jadi rainy day 5.000 aja deh. School stuff 35.000. Ini mungkin di 15. Dan sisa 7.000-nya aku masukin ke transport. Okay, that is all from my binders. Mereka jadi tebel banget ya. Maybe it's time for me to do some cash condensing. Oke, ini mau aku cek dulu, triple check, semoga nggak ada yang salah. Oke, jadi aku ternyata kelebihan 10.000. So I'm just gonna delete something.
see. Ini rainy day, tadi kan udah banyak ya, jadi dia aku take out aja. Dia aku butuh 5.000 lagi. Coffee ini juga aku bikin jadi 15 aja. So that should be 1.7. Oke, setelah semuanya udah aku masukin, di sini aku tulis total 1.700.000 total. Oke, sekarang setelah semuanya aku udah masukin, aku bakal menghitung berapa kebutuhan aku untuk masing-masing pecahannya. Jadi ini ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Yang mana nanti mereka akan aku bawa ke bank dan akan aku tukerin di teller. So let's start with groceries. Ini 50.000 satu lembar. Eat out, aku pakai 100.000 aja. Parkir 50.000 2 dan 5 lembar 5.000-an. Kids 75.000. Kindness 10. Buffer tuh agak 5 lembar 2.000. Untuk Vietnam ini aku masing-masing 20.000 ya, tapi aku mau pakai pecahan 10.000 aja. 1 2 3 4. Lalu 100 envelope itu berarti 50 60 70 80 5 6 7 2 4. Oke. Scrap this one karena ini bukan $1. Oke, RM saving 30.000, 2025 20.000. Save the bunny 4. Emergency 200.000. Kids activity 50. Bills 100. Car maintenance 30. Car tax 100. Home di 15.000. House tax 100. Lebaran 50. THR 20. Anniversary 20. Me 25. Kemudian B 10. Birthdays 25. Dan ini ada 4 masing-masing 10. 1 2 3 4. Oke, berikutnya untuk beauty ini 50.000. Clothing 20. Coffee 15. Extra debt 150. Fun 35.000. Gadget 50.000. Health 10. School stuff 15. Dan transportation 7.000. Oke, sekarang setelah semuanya aku udah tulisin, bateraiku habis, aku ganti dulu ya. Oke, I'm back. Baterainya udah aku ganti. Jadi aku nerusin yang tadi aku bilang. Setelah aku tulis semua pecahannya, jadi kayak gini ya teman-teman. Setelah aku udah tulisin semua pecahannya, sekarang aku mau hitung dari atas sampai bawah apakah udah tally, dan nanti setelahnya akan aku total nominalnya sama apa enggak dengan 1.700.000. Oke, karena ini agak banyak, aku akan ngelakuin ini sendiri dan nanti kita akan kembali ketika aku udah tallyin di bawah. Oke, aku udah jumlahin semua. Jadi ini grand total dari masing-masing lembaran dan ini grand total dari masing-masing nominal. Sekarang aku mau hitung 600 tambah 600 tambah 220, 190, 70 dan 20. Oke, tepat di 1.700.000. Lalu seperti biasa yang aku lakukan, once I got this number, lalu aku ambil post-it karena nanti aku akan bawa ini untuk ditukar ke teller. Jadi di sini aku mau tulis aku butuh untuk pecahan 100.000. Ini akan aku tarik dari bank, totalnya 6 lembar. Jadi 600.000. Kemudian untuk pecahan 50.000-nya aku butuh 12 lembar. Jadi ini juga 600.000. Kemudian untuk pecahan 20.000-nya ini total di 11 lembar atau 220.000. Kemudian pecahan 10.000-nya di 19 lembar, totalnya di 190.000. Pecahan 5.000-nya di 14 lembar, jadi 70.000. Dan terakhir untuk pecahan 2.000-nya total di 10 lembar, jadi 20.000. Dan ini jika ditotal semuanya ada 1.700.000 yang harus aku ambil dari bank.
Namun nggak semuanya aku tukerin. Yang aku tukarkan hanya untuk pecahan 20.000, 10.000 dan juga 5.000. Jadi totalnya yang akan aku tukar di teller 220 ditambah 190 dan 70.000. Itu 260.000 yang akan aku tukar ke teller. Dan supaya aku nggak lupa, biasanya aku akan taruh post-it atau sticky notes ini ke dalam dompet. Jadi nanti biasanya pas jam istirahat aku akan pergi ke bank dan aku akan tukarkan nominal ini ke teller. Oke, dengan begitu udah selesai video aku. Mungkin agak bingung ya, karena biasanya aku cuman satu lembar aja, tapi ini rupanya lembarannya atau lainnya nggak sebanyak yang kemarin, dan aku pun agak sedikit bingung. Jadi mungkin ini bakal aku warnain biar aku ingat ini grand totalnya. Jadi nanti biar cocok antara catatan aku dan juga yang aku bawa ke bank. Oke, with that said, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video budgeting, planner, setting, planning, or doodling, dan mungkin sedikit reviews dan juga vlog, please subscribe to my channel cause I try to post a new video every other day. Ayo subscribe, kalian bisa klik tombol subscription-nya karena aku lagi punya mission. I'm on a mission to reach my 1,000 subscriber. Dan nanti ketika aku udah reach 1,000 subscriber, aku akan kasih giveaways berupa budgeting kit. Jadi untuk cash envelope system ini aku akan kasih kit buat teman-teman, satu orang yang beruntung. Dan I hope you can join us with our little community. With that said, once again, thank you, and I'll see you in my next video. Bye-bye!